Oke, pada hari ini kita akan belajar instalasi Visual Studio Code dan melakukan instalasi pada extension yang ada di dalam Visual Studio Code. Kita langsung saja ke instalasinya. Download Visual Studio Code. Sini download aja yang Windows. Langsung klik, dia otomatis akan download. Kemudian kalau sudah, teman-teman silakan instalasinya seperti biasanya. Tinggal diklik next dan next, kemudian install. Ya, seperti pada umumnya lah. Setelah sudah, kita akan download Source Code Pro pada Google Fonts. Jadi teman-teman silakan ketikkan Source Code Pro di pencarian, kemudian install, download family. Di sini saya sudah mendownloadnya. Kemudian contoh di sini saya akan membuat folder, kemudian di phone kita akan saya akan mengekstrak. Jadi Source Code Pro ini untuk sebuah teks atau style teks nanti kita pada saat kita melakukan instalasi extensionnya. Oke, contoh di sini sudah, tinggal di blok semuanya, kemudian di install for all users. Setelah sudah, balik lagi ke Visual Studio Code-nya. Teman-teman silakan buka. Nah, yang pertama kita akan melakukan instalasi, yaitu Atom. Oh ya, tadi kan pertamanya kan di sini. Teman-teman kita membukanya kan pasti awalannya di sini. Silakan teman-teman klik di bagian extension. Oke, tinggal diklik Atom Wonder Theme. Jadi gunanya ini sebagai warna. Nih, warna pada tampilan kode editor kita, black, yaitu black atau dark. Lanjut ke auto rename. Ini juga diinstal karena saya sudah menginstalnya, jadi tidak perlu. Contohnya seperti ini ya penggunaannya. Dia akan ketika kita membuat sebuah pembuka, dia otomatis akan menutup. Jadi seperti ini contohnya. Oke, lanjut ke Bootstrap. Bootstrap 4. Kalau kalian pakai yang Bootstrap 3 pakai saja yang ini, dan Bootstrap 4 kita pakai yang
snippet yang versi 4. Jadi dia akan menampilkan snippet dari bootstrap ini tersebut. Sini juga ada bootstrap 5, sama halnya saya install juga. Kemudian selanjutnya itu ada Prettier maksud saya. Nah, ini juga diinstal. Jadi itu fungsinya itu sebagai apa ya sebutannya, untuk merapikan baris codingan di Visual Studio Code. HTML, CSS, PHP, JavaScript, dia berlaku pada semua bahasa kode pemrograman. Jadi diinstal, kemudian kita akan melakukan settingan, manage, klik tombol gear gini, kemudian di extension settingnya dibuka, cari default formatter. Nah, jadi default formatternya ini dicari yang ini ya, di setting yang Prettier. Udah. Setelah sudah, satu lagi nih, yaitu open in browser. Ini diinstal. Jadi ini fungsinya itu untuk merunning sebuah bahasa pemrograman HTML di dalam Visual Studio Code tersebut. Kita penggunaannya itu tinggal klik kanan dan klik bagian open in browser ini. Biasanya kalau kita tidak menginstalnya itu kita merunningnya itu secara manual. Biasanya kita ngeklik dari file, kemudian cari codingannya, klik kanan dan open. Kalau ini kita tinggal di klik kanan dalam browser. Itu simpelnya. Oh iya, yang terakhir ada yang lupa nih, PHP. Ini PHP-nya tinggal kita install yang ini, dia otomatis akan menginstal PHP debug dan PHP IntelliSense. Pokoknya dia ini untuk mensupport sebuah codingan dalam bahasa pemrograman PHP ya. Oke, segitu aja untuk extensionnya. Itu bagian dari starter pack yang biasa saya gunakan. Dan yang terakhir, kita akan melakukan settingan size, font dan bagian tab size dan yang lainnya. Contoh di sini saya menggunakan 16. Teman-teman silakan merubahnya menjadi 16. Kemudian font size sudah. Ini font size, inputnya 13 kita jadikan default.
ada yang lupa ini, ada yang kelupaan ini satu. Line hike ya, sepertinya line hike nya ini, line hike nya memang sepertinya dua-dua ya. Coba kita tes dulu. Kita akan mengetesnya. Silakan teman-teman cari line size. Contoh di sini saya menggunakan 28 defaultnya ya, ini aja line nya 28 line height. Kita coba tes ya. Kayaknya masih belum ya. Sudah. Coba 40 ya. Oh, 40 seperti ini. Jadi biasanya saya sih pakainya 28, cuman kayaknya masih kekecilan. 32. Teman-teman silahkan sesuaikan saja sesuai selera. 30 saja ya. Kemudian yang terakhir itu kasihkan 18 saja. 17 kebesaran 17. Dan yang terakhir ini, tadi kan kita sudah install fontnya ya, yaitu Source Code Pro. Jadi teman-teman silahkan masuk ke bagian font family, kemudian kita akan mengetikkan sedikit tulisan, yaitu Source Code Pro, seperti ini. Udah, kembali lagi sebentar ke default formatternya. Oh, ini dia, kita tidak nge-save, kita tidak menceklis bagian format on save di formatter. Contohnya seperti ini ya. Nah, otomatis dia merapikan. Contohnya seperti ini lagi. Tuh, dia otomatis ngerapikan sendiri ketika kita mengklik atau memencet Ctrl S atau save. Ya, mungkin itu aja, sekian dari video saya pada hari ini. Selanjutnya kita akan melakukan codingan dengan santai dan nyaman. Terima kasih.